Baik, teman-teman semua, selamat pagi. Perkenalkan, saya Alda Dewata Putri Dianta sebagai moderator pada podcast hari ini yang bertujuan untuk membuat tugas dua Nika Frida. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok saya. Ada Alvin Saifuddin, Alvin Authority, dan saya sendiri. Lalu ada Mas Herdiansyah, ada Lutfia Khairunisa, Muna Syahida, Suci Fitri Utami, dan Zainal Mutakin. Untuk pada materi pertama akan langsung dijelaskan oleh teman saya. Waktunya dipersilahkan. Baik, terima kasih atas waktunya, Mbak Dea. Di sini saya akan menerangkan dan menjelaskan merupakan yaitu review kondisi existing iklim bisnis service bagian pipa plumbing service. Yang pertama, kita mempunyai tantangan dari permintaan pasar, yaitu yang tinggi dan stabil. Kebutuhan dan layanan servis mengenai pipa atau plumbing cukup tinggi, terutama di wilayah kota-kota besar seperti Jakarta, Surabaya, Bandung, dan kota besar lainnya. Yang kedua, didorong oleh beberapa aspek, yaitu yang pertama ada pertumbuhan properti, perawatan instalasi air, dan sistem plumbing yang telah lama dan perlu adanya perbaikan atau penggantian pipa. Yang kedua ada segmen pasar. Segmen pasar terdapat aspek yaitu yang pertama adanya rumah tangga. Perbaikan pipa di rumah tangga perlu dilakukan seperti adanya pipa yang mampet, keran bocor maupun kloset yang rusak yang memerlukan penggantian pipa. Yang aspek berikutnya itu komersial dan industri yang terjadi pada gedung perkantoran, restoran, apartemen dan lain-lain. Ada juga di bagian pemerintahan dan proyek-proyek umum seperti perawatan pipa di sekolah, puskesmas, WC umum dan lain-lain. Yang ketiga ada tingkat persaingan yang semakin naik. Persaingan tinggi di tingkat teknisi individu, freelance, dan jasa informal. Munculnya startup digital, contoh tukang ID, service, go service, atau maupun sejasa, membuat akses bagian pipa menjadi lebih mudah dan kompetitif. Yang keempat ada teknologi dan inovasi. Masih terdapat beberapa tempat yang tradisional dan mulai berganti ke cara digital. Sekarang mulai memakai pemesanan via aplikasi, menggunakan alat deteksi maupun kebocoran, dan integrasi antara sistem smart home plumbing. Yang kedua yaitu belum banyak yang mengadopsi IoT atau sistem pemantauan jarak jauh. Yang kelima merupakan sumber daya manusia yang perlu dikembangkan. Banyak tenaga yang tidak banyak tenaga kerja yang belum tersertifikasi. Namun lembaga pelatihan mulai tersedia beberapanya seperti BBLPK, BLK, dan kerjasama industri antar politeknik. Ada juga tantangan yaitu standarisasi layanan, etika kerja, dan jaminan mutu. Yang terakhir ada peluang dan tantangan tentang bisnis servis pipa yang terjadi di iklim sekarang. Peluangnya memiliki beberapa peluang yaitu kebutuhan servis preventif dan darurat akan terus terjadi seperti maintenance terhadap pipa yang mampet dan lain-lain. Tantangannya masih terdapat trust issue atau banyak konsumen yang takut ditipu oleh teknisi. Kurangnya regulasi khusus untuk jasa servis plumbing. Ada juga tantangannya itu persaingan harga yang belum sehat. Kesimpulannya, kondisi iklim bisnis servis pipa saat ini cukup perspektif. Namun di kawasan urban perlu adanya peningkatan profesionalisme, pemanfaatan teknologi yang terbaru dan edukasi pasar tentang pentingnya perawatan pipa. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh saya. Pada slide ini kita membahas mengenai review kondisi existing iklim bisnis servis pompa. Pertama, dari sisi tren pasar dan permintaan, kebutuhan jasa servis pompa terus meningkat, baik di sektor industri, rumah tangga, maupun proyek infrastruktur seperti spam dan irigasi. Urbanisasi dan penurunan kualitas air tanah juga mendorong tingginya kebutuhan pompa rumah tangga. Selain itu, perawatan rutin untuk industri besar seperti pabrik, migas, dan kelautan tetap menjadi pasar yang stabil. Selanjutnya terkait kompetisi dan segmentasi pasar, pemain utama dalam bisnis ini adalah bengkel skala UKM, distributor resmi, serta teknisi informal. Pasarnya terbagi menjadi tiga segmen utama, rumah tangga dan UMKM, yang mengutamakan harga murah dan servis cepat. Sektor industri atau proyek yang memerlukan spesifikasi lebih tinggi serta kontrak kerja, dan segmen pemerintah yang biasanya melalui tender atau LPSE. Dari sisi tantangan, masih banyak teknisi yang belum memiliki sertifikasi resmi, harga suku cadang relatif mahal atau sulit diperoleh. Persaingan tarif dengan teknisi informal cukup ketat, serta belum adanya standar baku untuk layanan servis. Namun di sisi lain, terdapat peluang bisnis yang cukup besar, misalnya penyediaan layanan servis kontrak untuk industri, pelatihan teknisi bekerja sama dengan BLK atau SMK, pengembangan efisiensi energi dan modifikasi pompa, serta digitalisasi bengkel seperti sistem booking online, notifikasi servis, dan database pelanggan. Kemudian pada aspek teknologi dan inovasi, bengkel kecil masih banyak yang bekerja secara manual, sedangkan bengkel besar mulai mengadopsi teknologi seperti CMMS dan IoT.
Pemasaran digital juga semakin aktif melalui platform seperti Google Maps, Instagram, dan Marketplace. Terakhir, dari sisi regulasi dan dukungan pemerintah, masih terdapat kekurangan dalam peraturan teknisi yang ketat. Meski demikian, adanya program pemerintah terkait proyek air bersih irigasi membuka peluang kerja bisnis yang cukup besar. Dengan memahami seluruh aspek ini, pelaku bisnis servis pompa dapat merumuskan strategi yang lebih baik, tepat dari segi penguatan kapasitas teknis, efisiensi operasional, maupun adaptasi terhadap inovasi teknologi agar mampu bersaing dan bertahan dalam iklim bisnis dan yang semakin dinamis. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, Pak Nedi, persilakan. Oke, terima kasih untuk review kondisi existing iklim bisnis alat sanitari. Ini part bagian saya. Di sini kita bisa lihat pertumbuhan infrastruktur dan kebutuhan akan sanitasi yang layak mendorong peningkatan permintaan alat sanitasi di Indonesia. Perubahan gaya hidup serta kesadaran akan kebersihan menjadi pendorong utama. Produk-produk sanitasi ini tidak dituntut hygiene, tetapi juga efisiensi, air, dan ramah lingkungan. Untuk produknya sendiri di sini ada beberapa macam, ada WC, wastafel, keran, shower, dan aksesoris lainnya. Untuk segmen pasarnya sendiri dan permintaan ini ada 3 di sini, bisa perumahan subsidi atau perumahan komersil, hotel, mall, apartemen, rumah sakit, lalu juga sekolah swasta dan sekolah negeri. Oke, next. Nah, untuk tantangannya dalam bisnis alat sanitari ini, yang pertama adalah biaya produksi dan instalasinya tinggi. Lalu yang kedua, seperti kita tahu, banyak produk-produk dari Cina. Nah, ini kurang lebih hampir 80%. Terus juga kekurangan standarisasi kualitas nasional. Dan yang terakhir, persaingan harga yang ketat dan preferensi konsumen pada merek luar. Untuk peluang bisnis alat sanitari ini sendiri ada 4 poin. Yang pertama, potensinya besar untuk produk lokal bersertifikat SMI. Yang kedua, peningkatan minat pada smart toilet dan teknologi hemat air. Yang ketiga, dukungan proyek pemerintah, IBS, sanitasi layak, rumah subsidi. Dan yang terakhir, tren eco-friendly dan antibakteri membuka peluang inovasi. Untuk tabel market share alat sanitari di Indonesia, ini kita bisa lihat di sini untuk tahun 2003, ini ada beberapa merek ya. Yang pertama ada Toto Indonesia, di sini ada 25%, lalu Arwana Citra 20%, Kohler Lisil Roka, di sini 15% gabungan, dan yang terakhir ini lainnya domestik dan impor menguasai kurang lebih 40%. Untuk Toto Indonesia sendiri, ini adalah perusahaan lokal ya, 2 pemimpin domestik utama untuk produk keramik sanitary ware di Indonesia. Sementara merek internasional seperti Kohler, Roka, dan bagian dari grup Lixil juga memegang pasar signifikan kurang lebih 15% berdasarkan kehadiran global dan strategi penetrasi mendapat sorotan dalam laporan industri. Sisanya 40% terdiri dari pemain lokal lainnya dan produk impor terutama dari Cina dan Thailand yang berkontribusi besar terhadap volume pasar impor keramik sanitari ware Indonesia senilai kurang lebih 1,3 US dollar pada 2022 termasuk pertumbuhan impor. Oke, terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya masuk ke pembahasan terkait kondisi existing iklim bisnis untuk jasa pembuatan kolam renang dan juga kolam ikan. Jadi industri jasa pembuatan kolam renang dan juga kolam ikan di Indonesia ini menunjukkan pertumbuhan yang cukup positif. Banyak perusahaan kontraktor kolam renang dan juga kolam ikan ini menawarkan berbagai layanan. Di antaranya dari desainnya, konstruksinya, renovasi, serta perawatan baik residensial maupun komersial. Hal ini juga didukung dengan meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap estetika hunian, gaya hidup sehat, dan juga hobi aquacultur atau memelihara ikan hias ataupun konsumsi. Nah, untuk pelanggan dari jasa pembuatan kolam renang dan juga kolam ikan ini terdiri dari pemilik rumah pribadi. Ini segmennya dari masyarakat menengah ke atas, hotel, villa, dan juga resort. Selain itu juga institusi pendidikan, restoran serta kafe dengan konsep outdoor, serta developer perumahan dan juga real estate. Next. Untuk segmentasi pasar dari kedua bisnis tersebut, di bidang bisnis jasa pembuatan kolam renang ini punya segmentasi pasar supaya pemasarannya ini lebih efektif, tidak boros, dan bisa menjawab kebutuhan setiap kelompok. Nah, untuk segmentasi pasarnya tersebut ada yang pertama premium, ini kolam renang dengan desain eksklusif, sistem filtrasi otomatis, dan juga smart pool. Untuk kelas menengah, kolam renang rumah tangga sederhana seperti kebutuhan rekreasi keluarga. Untuk komersial, itu seperti hotel, apartemen, resort, kolam publik atau waterpark, maupun sport center. Untuk khusus, seperti kolam terapi, kolam renang anak-anak sekolah, dan juga kolam renang komoditi.
Nah, dalam bisnis kolam renang juga menerapkan mekanika fluida sangat penting ini untuk desain sistem sirkulasi airnya, efisiensi penggunaan pompa serta filter, sistem tekanan air dari head loss-nya juga friction loss-nya, lalu kestabilan dan distribusi tekanan dalam jaringan perpipaan, serta pencegahan air stagnan serta sistem overflow. Next. Untuk permintaan pasar dari peralatan kolam renang ini meningkat seiring dengan pertumbuhan properti mewah serta tren pasca pandemi, di mana kolam renang pribadi sebagai gaya hidup sehat serta rekreasi modern. Untuk perawatan kolam renang sendiri diminati masyarakat perumahan elit serta apartemen. Rata-rata jasa kolam renang setiap bulan ini bisa menerima 3 hingga 5 proyek dengan tarif 2 hingga 2,5 juta per meter persegi dengan pendapatan mencapai 500 juta per bulan serta margin keuntungan mencapai 10 hingga 20%. Sedangkan permintaan jasa pembuatan kolam renang di Yogyakarta ini meningkat sekitar 15% dalam 2 tahun terakhir, terutama ini untuk hotel, villa, dan juga perumahan mewah. Untuk tren dari pembuatan kolam ikan, ini terjadi peningkatan juga budidaya ikan hias seperti koi, ikan lohan juga. Dan dalam beberapa tahun terakhir juga menunjukkan adanya permintaan yang tumbuh dari konsumen individu dan juga komunitas hobi. Hal ini berkaitan dengan hobi yang sedang banyak digandrungi dan juga estetika dari bangunan rumah itu sendiri. Next. Untuk selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Yuk, terima kasih. Untuk kondisi existing iklim isi jasa pembuatan kolam ikan, terdiri dari persyaratan dan persyaratan kolam ikan dan regulasinya. Pertama yang kita lihat itu sumber air, pada pastikan kondisi bersih dan berkelanjutan tidak bercemar, jenis kolam, dan desain kolam. Ini bisa kita lihat jenis kolam itu ada jenis kolam tanah, beton, betulan, terpal, dan biofok. Dan desain kolamnya itu kedalamannya itu idealnya 80 sampai 120 cm, inlet dan outlet harus lancar. Dan kita perhatikan kemiringan dalam dasar kolam 1-2% untuk pembersihan endapan. Dan kemudian sirkulasi dan aerasi menggunakan pompa dan aerator untuk oksigen dan terlarut. Nah, adapun regulasi yang kita pacu itu adalah SNI 6483 2000 dan persyaratan lokal dan lingkungan kolam ikan. Dan SNI lagi 6128 2016 standar kolam terpal dan perlengkapannya. Ada Permen KP nomor 24 2021 adalah perizinan usaha sektor kelautan dan perikanan. Pastinya kita punya tantangan yang akan dihadapi saat pembangunan dan lakukan persyaratan kolam ikan ini. Adanya banyaknya pekerja belum tersertifikasi dalam teknik pemipaan, filtrasi, dan lain-lain. Di banyak wilayah, kualitas air menurun dan berisiko tinggi. Adanya investasi awal lebih tinggi dan menggunakan sistem modern biofok dan filter UV. Hujan besar, banjir yang panjang mengganggu kestabilan kolam. Dan jika tidak dikelola bisa mencemari lingkungan sekitar. Dan itu adanya, lalu kemudian kita beralih ke teknologi dan inovasi. Adapun biofloc system menggunakan sistem bakteri mengurai untuk memanfaatkan limbah sebagai pakan alami, hemat air dan lahan cocok untuk daerah padat. Lalu kemudian sistem tertutup, air disirkulasi dan disaring terus-menerus cocok untuk indoor efisien air dan ruang. Filternya punya 3 tahap, yaitu mekanikal, biologis, dan UV. Digunakan untuk menjaga kualitas air kolam. Yang bisa kita tahu itu kolam koi dan karena ikan hias mahal. Dan beralih kesimpulan, oke, adanya permintaan jasa pembuatan kolam ikan dan meningkatkan terutama untuk hobi dan urban farming. Diperlukan pemahaman teknis legal serta inovasi agar bisnis berlanjutan. Teknologi modernnya seperti biofok dan RS semakin diminati efisiensi dan hasilnya. Oke, persyaratannya itu untuk kolam renang ini seperti kita lihat, adanya komponennya itu struktur kolam, dan persyaratan teknisnya seperti apa. Kita bisa lihat struktur kolam ini adalah beton bertulang, seperti material seperti fiberglass dan air yang tahan air, tekanan tanah. Lalu kemudian sistem hidrolik terdiri dari pompa sirkulasi, filter, pasir, cartridge, dan pipa inlet outlet, balancing tank untuk overflow. Lapisan anti bocor, waterproofing, memakai lapis membran, atau bahan kimia yang tahan tekanan air dan kapiler. Pencahayaannya itu adalah persyaratan teknisnya menggunakan lampu LED, tahan air IP68 untuk keamanan dan estetika, dan pagar pengaman itu secara teknisnya seperti kita lihat, jika untuk kolam publik dan untuk anak-anak wajib ada pagar pembatas atau pengaman tepi.
atau kita bisa bilang guardrail untuk membatas orang daerah kolam. Drainase dan overflow wajib memiliki alur overflow dan pembuangan air untuk mencegah tergenangnya air. Adapun regulasi dan standar yang berlaku di Indonesia adalah untuk kolam renang ini adalah SNI 033989/2000. Isi utamanya itu tata cara perencanaan teknis kolam renang, dimensi sistem, sirkulasi, dan pemeliharaan. Yang kedua adalah Permenkes RI 32 tahun 2017, standar mutu air kolam renang, pH-nya 65-85, bebas E. coli tentunya, dan kerjanihannya minimal 50 cm. 50 cm. Dan yang ketiga adalah Undang-Undang Nomor 28 tahun 2002 tentang bangunan gedung. Semua bangunan kolam renang dengan ketentuan permen wajib memiliki PGB atau izin konstruksi. Dan keempat itu adalah Undang-Undang Nomor 8 tahun 2016, aksesibilitas fasilitas umum harus ramah disable termasuk akses kolam umum. Dan kelima terakhir adalah Perda RT atau RW daerah mengatur zona peruntukan lahan dan izin usaha kolam renang komersial. Demikian dari saya, mungkin akan dilanjutkan pada teman saya satu lagi. Baiklah, selanjutnya itu ada dokumen dan izin yang diperlukan. Adapun dokumen dan izin yang diperlukan yaitu pertama persetujuan bangunan gedung. Lalu ada IMB lama itu biasa digunakan untuk bangunan sebelum 2021. Lalu ada UKL UPL untuk proyek komersial besar dan sertifikasi air berkala dari Dinas Kesehatan itu biasa untuk kolam publik. Next. Selanjutnya yaitu ada kekuatan dan tantangan yang harus dihadapi. Adapun kekuatan pasarnya yaitu pertama permintaan terus meningkat di kawasan urban dan wisata. Lalu adanya kolam renang yang bernilai tambah, properti yang signifikan. Di mana kolam renang itu meningkatkan harga jual dan sewa properti. Selanjutnya adanya peluang repeat order atau maintenance, perbaikan, dan renovasi, di mana ada kebutuhan lanjutan untuk perawatan berkala dan renovasi. Sedangkan untuk tantangannya yaitu harga bahan baku meningkat. Lalu kurangnya regulasi dan sertifikasi formal. Lalu kurangnya SDM ahli, di mana teknisi kolam itu terlatih terbatas, terutama di daerah luar kota besar. Lalu risiko teknis, di mana adanya risiko kebocoran sistem filtrasi gagal atau pencemaran air jika desainnya salah. Lalu ada faktor cuaca dan musim yang bisa menghambat konstruksi kolam outdoor, lalu kesadaran regulasi minim. Next. Selanjutnya, teknologi dan inovasi. Yang pertama ada sistem air dan filtrasi modern, di mana teknologi yang bisa digunakan itu ada saltwater chlorinator untuk mengubah garam menjadi klorin alami agar lebih aman untuk kulit dan mata. Lalu ada sistem ozon dan UV untuk membunuh bakteri dan virus tanpa bahan kimia berlebih. Lalu ada pompa inverter untuk hemat energi. Lalu ada filter Cartwright dan diatomaceous earth yang lebih halus dari filter pasir yang memurnikan partikel mikroskopis. Selanjutnya, ada otomatisasi dan smart pool yang bisa digunakan yaitu seperti sensor pH dan ORP otomatis, di mana digunakan untuk mengatur injeksi klorin dan asam sesuai kondisi air. Lalu adanya aplikasi kontrol jarak jauh dan lighting RGB LED untuk pencahayaan kolam yang bisa disesuaikan dengan tema seperti relaksasi, pesta, dan lain-lain. Next, lalu adanya desain dan material baru. Untuk inovasinya bisa kita gunakan infinity pool atau desain modern yang menyatu dengan landscape. Lalu ada kolam fiberglass prefab, itu biasa digunakan cepat pasang, hemat biaya, cocok untuk rumah tinggal. Lalu ada natural pool atau eco pool, itu bisa digunakan tumbuhan penyaring tanpa bahan kimia. Lalu kolam renang hybrid indoor atau outdoor, itu untuk atap buka tutup otomatis sesuai cuaca. Dan teknologi perencanaan itu kita bisa desain 3D realistis, di mana bisa digunakan untuk presentasi ke klien agar klien itu bisa melihat hasil sebelum dibangun. Lalu ada building information modeling, itu untuk proyek skala besar, seluruh sistem kolam terintegrasi dalam desain arsitektural utama. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Dari bisnis jasa pembuatan kolam renang itu memiliki prospek menjanjikan terutama di wilayah urban dan destinasi wisata. Namun pelaku usaha juga harus bersaing dalam hal kualitas hasil kerja, kecepatan pengerjaan, pelayanan pelanggan, inovasi desain dan teknologi, serta meningkatkan inovasi pendidikan
pendidikan teknis terhadap kontraktor yang paham pasar dan paham dasar-dasar mekanika fluida. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, selanjutnya saya akan membahas mengenai kajian prospek bisnis, servis pipa, pompa, dan alat sanitasi 5 tahun ke depan. Nah, bisnis ini berfokus pada layanan jasa teknis yang mencakup perawatan, perbaikan, dan instalasi sistem perpipaan, pompa air, serta peralatan sanitasi. Layanan ini sangat dibutuhkan di lingkungan rumah tangga, gedung komersial, industri, fasilitas pabrik, dan bangunan lainnya yang memerlukan kelancaran distribusi air bersih maupun sistem pembuangan air limbah. Nah, layanannya ini meliputi yang pertama ada perbaikan kebocoran pipa dan saluran mampet. Kebocoran pipa dan saluran mampet ini merupakan salah satu masalah paling umum ya dalam sistem air bangunan, yang mana terjadi karena pipa yang sudah tua dan berkarat, sambungan pipa yang longgar, tekanan air yang terlalu tinggi, penumpukan kotoran minyak lemak, dan benda asing dalam saluran. Nah, di sini untuk layanan diberikan bisa deteksi kebocoran menggunakan alat modern, misalnya itu leak detector. Yang kedua, pembongkaran dan penggantian pipa rusak. Terus yang ketiga, pembersihan saluran mampet dengan alat seperti snake drain, pressure jetting, atau vacuum system. Terus yang terakhir juga menggunakan redesign instalasi pipa jika terjadi kesalahan pemasangan awal. Nah, layanan perbaikan kebocoran pipa dan saluran mampet ini mencegah kerusakan bangunan, pemborosan air, biaya air yang membengkak, dan lingkungan yang tidak sehat. Yang kedua, servis dan penggantian pompa air, yang mana pompa air adalah komponen yang paling penting dalam sistem distribusi air bersih, terutama di gedung bertingkat, rumah tangga, dan kawasan industri. Biasanya itu masalah yang muncul seperti pompa mati total, suara berisik, tekanan air lemah, motor overheat, kerusakan pada komponen seperti impeller, motor, dan kapasitor. Nah, di sini layanan yang diberikannya itu bisa berupa pemeriksaan dan diagnosa kondisi pompa, terus perbaikan komponen listrik dan mekanik, penggantian spare part yang aus atau rusak, terus instalasi pompa baru dengan perhitungan daya dan tekanan air yang sesuai, kalibrasi otomatis pompa jika sistemnya itu menggunakan sistem otomatis. Nah, layanan ini membantu menjaga kelancaran suplai air dan mencegah gangguan operasional harian, terutama di lingkungan yang bergantung penuh pada air seperti restoran, rumah sakit, dan apartemen. Yang ketiga itu layanannya instalasi alat sanitasi seperti toilet, wastafel, kran, dan lain-lain. Nah, di sini alat sanitasinya ini merupakan komponen vital yang menunjang kebersihan dan kenyamanan pengguna bangunan. Di sini tuh permintaan terhadap instalasi alat sanitasi meningkat seiring dengan renovasi rumah, pembangunan baru, atau kerusakan unit lama. Layanannya itu seperti instalasi toilet jongkok, toilet duduk, atau bidet. Terus pemasangan stafel, kran air biasa maupun sensor otomatis. Bisa pemasangan shower, bathtub, dan water heater. Koreksi pemasangan sanitasi yang salah, misalnya backflow atau tekanan air tidak stabil. Konsultasi desain sistem sanitasi yang efisien dan ramah air. Nah, di sini selain kenyamanan, layanan ini juga penting untuk mendukung kebersihan, mencegah penyakit, dan menghemat penggunaan air dengan perangkat modern, yaitu low flow. Yang terakhir ada perawatan berkala sistem air bersih dan limbah, yang mana sistem perpipaan dan sanitasi harus dipelihara secara berkala untuk memastikan fungsinya tetap optimal dan menghindari kerusakan besar di kemudian hari. Sistem yang tidak rawat dapat menyebabkan penurunannya kualitas air, bau tidak sedap, sistem tersumbat, dan lain-lain sebagainya. Layanannya bisa berupa pemeriksaan pipa, pompa, dan alat sanitasi secara berkala, flushing pipa dan saluran air, pemeriksaan kualitas air, servis tangki air dan septic tank, monitoring sistem otomatis, eh, dan perawatannya berupa sektor rumah sakit, sekolah kampus, hotel, kantor, dan pabrik. Untuk tren dan faktor pendorongnya ini, faktornya urbanisasi dan pembangunan properti, dampaknya ini kebutuhan sistem air meningkat, pertumbuhan penduduk, dampaknya itu permintaan rumah tangga dan apartemen naik. Untuk infrastruktur lama, banyak gedung atau perumahan butuh renovasi sistem perpipaan. Untuk isu sanitasi dan kesehatan, pemerintahan masyarakat makin sadar dan pentingnya sistem sanitasi yang baik. Untuk faktor cuaca ekstrim dan banjir, sistem saluran air sering terganggu, mengakibatkan servisnya itu meningkat. Untuk proyeksi pertumbuhan pasar, untuk tahun 2025 proyeksi pertumbuhannya 8-10%, di mana pasar mulai menyadari pentingnya perawatan sistem air. Untuk tahun 2026, proyeksi pertumbuhannya 12-15%. Ini layanan berbasis aplikasi mulai menjamur. Pada tahun 2027, proyeksi pertumbuhannya
15-20%. Ini muncul model langganan servis berkala tahun 2008, 18-22%. Kolaborasi dengan B2B seperti hotel, apartemen eh, tersebut meningkat. Pada tahun 2029, proyeksi pertumbuhan 20-25%, adopsi sistem pintar seperti smart plumbing, smart pump, itu terus berkembang. Pada tahun 2030, proyeksi pertumbuhannya stabil ya, 20-25%. Ini pasarnya matang, pemain profesional mendominasi. Next. Nah, di sini peluang bisnisnya itu pasar rumah tangga, yang mana juta rumah tangga membutuhkan servis rutin, terutama di kota besar. Yang kedua, sektor komersial dan industri, yang mana hotel, restoran, apartemen sekolah, rumah sakit memerlukan perawatan berkala. Yang ketiga, peluang kontrak servis atau maintenance agreement, yang mana sistem langganan untuk servis rutin bisa menjamin pemasukan tetap. Digitalisasi layanan, peluang menciptakan aplikasi booking dan pemantauan servis, terus green plumbing, konsumen mulai mencari solusi yang hemat air dalam hal lingkungan. Nah, untuk tantangan dan risikonya, yang pertama banyak pesaing informal, yang mana menawarkan layanan profesional dan garansi. Kurangnya teknis terlatih, nah solusinya itu melakukan program pelatihan internal dan sertifikasi. Untuk harga suku cadang fluktuatif, di sini bisa bekerja sama dengan distributor atau supplier. Nah, untuk kurang edukasi pasar, bisa mengedukasi melalui media sosial dan kampanye digital. Untuk perbedaan standar kualitas servis, bisa membuat SOP dan sistem penilaian teknisi. Next. Nah, ini ada analisa SWOT yang untuk strength-nya itu, di mana pasar luas yang kebutuhan berulang, terus bisa dibangun langganan bulanan, modal relatif kecil untuk memulai, untuk weakness-nya itu atau kelemahan butuh SDM teknisi andal, tidak semua pelanggan paham pentingnya servis, rentan dibanding tukang informal yang murah. Nah, untuk opportunity atau peluangnya itu digitalisasi layanan, segmen B2B, kontraktor apartemen, green plumbing atau smart system. Untuk threat atau ancamannya itu pesaing harga ketat, ketergantungan suku cadang impor, tren ekonomi melemah atau daya beli turun. Next. Nah, model bisnisnya ini bisa on demand service, yang mana konsumen atau pelayan langganan itu bisa melakukan pesanan via aplikasi atau WhatsApp. Terus kontrak langganan bulanan atau tahunan, yang mana target rumah tangga menengah ke atas dan gedung komersial. Terus bermitra dengan developer atau manajemen properti, menjadi mitra resmi untuk servis instalasi. Di sini layanan darurat 24 jam dengan tarif premium. Penjual dan instalasinya itu bisa melakukan paket bundling produk, misalnya pompa keran sanitasi dengan jasa instalasi. Nah, di sini ada rekomendasi yang diberikan. Pertama, profesionalisasi layanan. Di sini seperti branding, SOP teknisi, dan sistem penilaian pelanggan. Terus yang kedua, ada investasi teknologi, bisa membuat CRM, platform booking online atau aplikasi mobile. Terus edukasi pasar, bangunan kesadaran pentingnya servis berkala melalui kampanye digital. Di sini ada bangun tim teknis yang andal, bisa melakukan pelatihan berkelanjutan dan sertifikasi teknisi. Dan terakhir, kembangkan mitra strategi dengan bekerja sama dengan pengembang, toko bangunan, dan arsitek. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya itu kajian prospek bisnis 5 tahun ke depan, bisnis jasa pembuatan kolam renang dan kolam ikan. Untuk usaha ini sendiri bergerak di bidang jasa konstruksi khusus dan desain lanskap dengan spesialisasi pada pembangunan, desain, serta perawatan fasilitas air seperti kolam renang, kolam ikan hias, dan taman air. Untuk usaha ini tidak hanya mencakup pekerjaan konstruksi, tapi juga melibatkan aspek estetika, teknologi sistem sirkulasi air, serta layanan purna jual untuk menjaga kualitas dan fungsi kolam dalam jangka panjang. Selanjutnya itu tren pasar dan peluang. Untuk tren pasarnya sendiri, yang pertama ada kenaikan gaya hidup modern ya. Tren ini kepemilikan kolam renang pribadi seperti pertumbuhan kolam renang di rumah mewah atau villa dan homestay. Lalu untuk di industri pariwisata dan properti itu seperti di pembangunan hotel, resort, dan perumahan permintaan jasa kolam. Lalu ada juga yang mempunyai hobi aquascape atau kolam ikan, tren ikan hias, khususnya di koi ya, koi, aquascape, dan terus tumbuh di kalangan middle up society. Lalu ada yang keempat itu inovasi teknologi, yaitu seperti sistem smart pool, filter hemat energi, dan material ramah lingkungan menjadi nilai tambah. Lalu yang kelima ada dukungan ekonomi, pemulihan ekonomi nasional, dan meningkatnya pendapatan masyarakat menengah ke atas yang dapat memperbesar peluang pasar. Selanjutnya itu proyeksi pertumbuhan pasar.
Untuk pada tahun 2025 sendiri, perkiraan pertumbuhan pasar sendiri itu di 85%, yaitu peningkatannya pembangunan rumah mewah dan minat pada kolam Ikakoi premium. Lalu ada 2026, 11% yang mulai banyak tuh developer rumah yang menawarkan jasa kolam renang dan kolam hias. Lalu ada 135% pada 2027, itu sendiri penerapan teknologi filtrasi pintar dan desain kolam hemat energi. Dan selanjutnya 16% pada 2028, 18% pada 2029, dan terakhir 2030 untuk 5 tahun mendatang, itu kenaikannya pertumbuhannya sekitar 20% dengan pasar semakin stabil dan pemain profesional mendominasi industri. Lalu untuk ada analisis SWOT-nya sendiri, yang kekuatannya ada kekuatan yaitu pertama keahlian dan desain yang unik, lalu layanan premium yang lengkap. Dan weakness-nya sendiri, kelemahannya yaitu modal awal yang tinggi, ketergantungan pasar menengah untuk menengah ke atas. Dan peluangnya sendiri itu ada pertumbuhan properti, tren kolam hias dan smart pool, dan ada ancamannya juga yaitu persaingannya yang ketat dan fluktuasi ekonomi. Selanjutnya rekomendasi pemasaran. Untuk pemasaran sendiri bisa melalui digital marketing, melalui media sosial seperti Instagram, TikTok, dan YouTube dengan konten yang portofolio. Lalu ada iklan Google Ads juga atau marketplace jasa, kolaborasi dengan arsitek, desainer interior, dan kontraktor. Lalu menghadirkan layanan after sales seperti perawatan bulanan. Untuk tantangan dan risiko lalu serta solusinya sendiri ada persaingan. Yang pertama, persaingan harga yang ketat di kota besar. Seperti resikonya sendiri seperti penurunan margin, keuntungan akibat perang harga. Solusinya yaitu fokus pada kualitas premium, desain unik, dan layanan purna jual. Lalu yang kedua, keterbatasan SDM ahli untuk konstruksi dan desain yang beresiko untuk proyek terlambat atau kualitas tidak sesuai dengan standar. Solusinya sendiri yaitu adakan pelatihan rekrutmen spesialis dan sertifikasi teknis. Yang ketiga, ada fluktuasi ekonomi yang mempengaruhi daya beli, yang beresiko untuk penurunan permintaan pada segmen menengah, dan solusinya sendiri yaitu diversifikasi segmen pasar yang seperti B2B, villa, hotel, rumah mewah. Untuk poin 4-8 dapat dilihat dan dibaca pada slide. Selanjutnya, kesimpulan dari kajian prospek 5 tahun mendatang yaitu dalam 5 tahun ke depan, bisnis servis pipa, pompa, dan alat sanitasi, serta jasa pembuatan kolam renang dan kolam ikan memiliki prospek yang sangat menjanjikan karena didukung oleh pertumbuhan sektor properti, pariwisata, dan meningkatnya kesadaran masyarakat akan pentingnya sistem air yang berkualitas serta estetika hunian. Untuk permintaan terhadap jasa perawatan dan instalasi pipa maupun pompa akan terus stabil karena merupakan kebutuhan dasar. Sementara tren gaya hidup modern dan hobi ikan hias mendorong permintaan kolam renang serta kolam ikan berteknologi pintar. Dengan inovasi layanan, pemasaran digital, serta strategi efisiensi kualitas dan desain, kedua bisnis ini diproyeksikan dapat tumbuh secara signifikan dan menjadi sektor yang berdaya saing tinggi di pasar dan dalam 5 tahun mendatang. Sekian, terima kasih dari materi saya. Begitu pula, terima kasih atas teman-teman dalam memberikan materi pada penjelasan tugas mekanika fluida pada hari ini. Kami memohon maaf kalau misalnya ada kesalahan baik baca ataupun yang lainnya. Mohon pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih semuanya Terima kasih. dan semoga podcast ini bermanfaat. Oke, Terima kasih. thank you.